Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mengulang Kisah Masa Lalu. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Menilik sikap Alma selama ini harusnya Bian tidak kaget saat diajak bicara di taman dekat toko orang tuanya, alih-alih di rumah sembari menikmati kopi hitam sesuai keinginannya. Alasan perempuan itu sangat klasik agar setelah mereka bicara bisa langsung menyusul Sasa. Padahal dia tahu yang sebenarnya yaitu mantan istrinya enggan berada di dalam satu ruangan bersamanya. Di pojok taman, di mana terdapat 4 kursi yang dipisahkan meja bundar itu, Bian menunggu dengan sabar apa yang mau disampaikan Alma. Membuka tutup botol minuman bersoda yang baru saja dibelinya di minimarket seberang jalan, dia lantas memberikannya pada perempuan yang terlihat kebingungan itu. "Terima kasih." Bian berdeham pelan menjawab perkataan itu, kemudian meminum miliknya hingga tinggal setengah. "Jadi, kapan kamu mau mengeluarkan suara untuk menjelaskan kejadian kemarin? Sebelumnya aku minta maaf karena telah melanggar janji." Alma memainkan botol yang berada di genggamannya. Terlalu takut menatap wajah laki-laki yang sebelumnya telah memberi peringatan agar tidak bertemu Claudia. "Siang itu aku sibuk mengecek barang yang datang karena menemukan kesalahan pada ukuran, sehingga tak bisa membiarkan Tia bekerja sendiri. Sebagai penjual pakaian, dia memang harus memastikan semua barang dagangannya dalam keadaan bagus. Jangan sampai toko online-nya mendapat review buruk." Lalu, Alma tersenyum getir saat merasa mantan suaminya tak sabar mendengar cerita ini. Sepertinya Bian sadar kalau dia tengah mengulur waktu. Mau bagaimana lagi? Dia agak takut menghadapi reaksi pria itu, jadi tidak ada salahnya kan melakukan pembelaan terlebih dahulu. "Claudia kebetulan telepon karena ada yang mau dia bicarakan sama aku. Terus kayaknya dia bisa tahu kalau aku sedang sibuk, kemudian menawarkan diri menjemput Sasa. Dan kamu izinkan begitu saja, iya kan?" Oh, Alma paham tengah disindir. Namun, walau sakit hati dia menerima dengan lapang dada karena bagaimanapun ini adalah kesalahannya. Kemudian dia menjelaskan bahwa Claudia menabrak pohon depan kompleks dan kejadian itu dikarenakan perempuan itu kaget setelah melihat kecoa dalam kardus kecil dalam mobilnya. Waktu itu Sasa nangis di dekat mobil Claudia. Aku kira karena kaget dengan kejadian itu. Tapi ternyata akibat lihat kecoa mainan yang dia berikan pada Claudia. Apa? Ya, anak kita secara sadar ingin menakut-nakuti Claudia. Alma memahami kekagetan mantan suaminya. Toh, waktu awal kejadian itu dia pun sama kagetnya. "Sasa, udah ya nangisnya. Sebentar lagi papa juga kesini." Alma mengerutkan kening saat tangis Sasa semakin keras sesudah dia mengabarkan kedatangan Bian. Apa anaknya itu takut dimarahi? Perhatiannya terbagi ketika pintu ruang UGD terbuka. Dokter dan salah satu perawat keluar dari sana. Belum sempat dia berdiri untuk menanyakan keadaan Claudia, ada 2 orang parubaya datang dan langsung memborbardir dokter mengenai pasien yang mereka cari. Seseorang yang tak lain adalah Claudia. Dari tempatnya duduk dia bisa mendengar dokter mengatakan jika tak ada luka yang serius, Claudia pingsan karena shock, serta kabar jika perempuan itu akan dipindahkan ke ruang rawat setelah administrasi diselesaikan dan besok sudah boleh pulang. Alma yang melihat 2 orang yang dia perkirakan adalah orang tua Claudia berinisiatif memperkenalkan diri dan membantu mengurus administrasi, dan dirinya langsung mendapatkan sambutan baik dari pasangan tersebut. Sayangnya, setelah kembali dari mengurus persyaratan supaya Claudia bisa dirawat, dia dikejutkan dengan caci maki yang diterimanya kala memasuki ruangan VIP yang dipesan laki-laki parubaya bernama Wahyu. Suara menggelegar itu mampu menyebabkan jantungnya berdebar. "Saya bilang keluar," hardik ibu Claudia sekali lagi. "Maaf tante, ada apa?" tanya Alma setelah menenangkan diri. Namun,
Getaran dalam suaranya menunjukkan jika belum sepenuhnya bisa mengendalikan perasaan. Dia bahkan menggenggam erat tangan anaknya, seolah lupa hal itu bisa menyakiti Sasa. "Masih berani tanya kamu? Anak kamu itu sudah mencelakai anak saya. Bisa-bisanya anak sekecil itu punya otak kriminal." Pertanyaan itu menyebabkan Alma sadar ada sosok lain yang harus dilindungi. Benar saja ketika menoleh dia melihat wajah pucat Sasa yang tampak ketakutan. Air mata pun tak kunjung surut dari mata belo gadis itu. "Maksud tante apa?" Kali ini dia sedikit meninggikan suara. Tak terima anaknya dibentak seperti itu. "Anak kamu itu ngasih hadiah ke Claudia. Dan kamu tahu apa isinya? Kecoa. Dan gara-gara itu Claudia kecelakaan. Karena dia kaget membuka kotak yang diberikan anakmu." Hati Alma terluka melihat tatapan penuh kebencian yang ditujukan pada sang putri. Lidahnya sampai keluh hingga kesulitan membalas kalimat perempuan paruh baya di depannya. "Pasti anak kamu sengaja melakukan itu. Dasar otak kriminal." "Tante, cukup." Alma merasakan sekujur tubuhnya bergetar hebat. Namun, dia tidak bisa tinggal diam. Umpatan tadi begitu menyesakkan. "Clau, apa benar yang dikatakan mama kamu?" Dalam hati Alma berdoa agar perempuan itu menyangkal. Kalaupun tak mampu bicara, gelengan kepala sudah cukup untuknya. Akan tetapi, jawaban yang dia dapatkan justru tak sesuai keinginan. Claudia mengangguk membenarkan cerita tersebut. Ditambah ekspresi sedih itu semakin membuat Alma sadar jika dia telah gagal mendidik sang putri. Begitulah ceritanya. Alma memalingkan wajah, menatap trotoar yang mulai ramai diisi oleh orang-orang yang sedang mencari sarapan. Tempat yang strategis menyebabkan banyak orang berjualan di sekitar sini. Tapi, bagaimana bisa? Bian mengusap kasar wajahnya, berharap yang didengarnya adalah lelucon. "Astaga, bagaimana bisa Sasa melakukan itu?" tanyanya frustasi. Entah ditujukan untuk mantan istrinya atau diri sendiri. "Karena itulah kemarin aku menuntut penjelasan pada Sasa. Sayangnya aku lupa. Menanyakan sesuatu dalam keadaan marah hanya memperburuk situasi. Akhirnya aku hanya membuat Sasa semakin ketakutan," ucap Alma lirih. Penyesalan tergambar dalam setiap kata yang diucapkannya. Selama 5 menit tak ada lagi yang bersuara. Kedua manusia itu sibuk dengan pikiran masing-masing. Namun, satu yang pasti Sasa adalah fokus utama mereka. "Kita jemput Sasa setelah ini. Tapi, aku mohon biar aku saja yang bicara. Bagaimanapun hal ini terjadi karena andil dariku." Alma mengangguk. Dia mempercayakan masalah ini pada Bian. Toh, di balik sifat yang terkadang tidak dewasa, mantan suaminya itu bisa menjadi tegas di waktu-waktu tertentu. Tiba di pasar, keduanya berjalan bersama menuju toko sembako milik orang tua Bian. Mereka disambut pekikan kaget dari pegawai toko yang memang tahu garis besar kisah yang terjadi di masa lampau. Tanpa direncanakan Bian dan Alma kompak membalas sapaan dan godaan 4 orang itu dengan senyum tipis. Seperti tak menghargai memang. Tapi mereka juga tidak bisa pura-pura terlihat baik-baik saja. Di tengah padatnya toko akibat barang-barang dan pembeli, akhirnya mereka bisa menemukan keberadaan Sasa di belakang. Duduk di kursi plastik bersama kakek neneknya menghadap komputer yang entah menampilkan apa. Alma baru saja akan berlari. Tapi lebih dulu ujung kerudungnya ditarik. Tanpa menoleh pun dia tahu siapa pelakunya. "Biar aku saja. Kamu tunggu di sini." Lagi-lagi Alma menuruti perintah itu tanpa mendebat. Dari tempatnya berdiri terlihat jelas bagaimana Bian berjongkok dan mengatakan sesuatu pada Sasa. Pembicaraan itu memang tak terdengar, tapi yakin dirinya lah yang sedang dibicarakan. Sebab sang putri menatapnya sesudah mendapatkan usapan penuh kasih sayang dari Bian. "Oh, lihatlah gadis itu tersenyum setelah perlakuan buruknya kemarin. Hai, Sasa udah sarapan?" Gadis yang digandeng papanya itu tersenyum lebar. Lalu tanpa diduga memeluk sang mama dengan erat. "Sasa sayang mama. Mama juga sayang banget sama Sasa. Maaf ya sayang, maaf."
Kejadian penuh haru itu terjeda karena Bian mengajak keduanya segera keluar. Bukannya apa, mereka tengah menjadi tontonan dan dia jelas tak menyukai itu. Apa yang terjadi di keluarganya bukan konsumsi publik. Dari balik kaca kecil yang terletak di depan, Bian bisa melihat dua perempuan yang duduk di bangku belakang sedang berpelukan layaknya telah lama terpisah. Sontak saja Bian menggeleng sambil tersenyum tipis. Kemarin saja Alma seperti singa yang ingin menerkam mangsa. Sekarang, seperti induk yang enggan berpisah dengan anaknya. Tak mau mengganggu keromantisan ibu dan anak itu, Bian akhirnya memutuskan sendiri tempat untuk membicarakan masalah keluarga mereka. Rumah orang tuanya menjadi pilihan. Dengan berbagai pertimbangan tak ada siapapun di sana. Berbeda dengan rumah Alma yang pastinya ada Tia. Sebab mantan istrinya tadi mengatakan untuk hari ini menyerahkan segala urusan pada gadis muda itu. Sama seperti Alma yang tak bekerja. Hari ini pun dia tidak pergi ke kantor dan mengerjakan semua pekerjaan dari rumah. Ya, meski kapannya dia kerjakan itu tak pasti. Mengingat masih harus menyelesaikan masalah Sasa yang hari ini absen ke sekolah. Sasa mau cerita sama papa sekarang. Bian melirik Alma sekilas yang duduk di depannya. Tampak tegang dan pucat. Lalu kembali fokus pada sang putri yang duduk di sampingnya dengan posisi saling berhadapan. Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Jadi mau. Ya cerita sama papa. Kamu kenapa, Sa? Diam terus dari tadi. Gadis yang baru saja disebutkan namanya itu menatap sedih sahabatnya. Papaku mau nikah lagi. Beneran? Wah. Kamu bakal dapat mama baru. Selamat, ya. Enggak enak. Lo punya mama baru. Kalau jahat kayak cerita anak-anak. Gimana? Kan serem. Sasa menekuk wajahnya. Raut ketakutan sahabatnya membuat dia semakin tidak mau memiliki mama baru. Gimana? Ya biar papaku enggak nikah lagi. Meletakkan pensil yang sejak tadi tak dia gunakan untuk menulis. Gadis itu justru menelungkupkan kepala di atas meja. Bibirnya bergerak, menceritakan tentang calon mamanya pada Aca dan Sila. Mengingat kembali perlakuan perempuan yang di matanya sangat menyebalkan, karena tak pernah bersikap ramah padanya. Kemarin saja dia mendapat tatapan tajam ketika ikut papanya keluar dengan perempuan bernama Claudia itu. Kenapa orang tuanya tidak bersatu saja? Bahkan orang tua Reta. Teman sekelasnya kembali bersama setelah berpisah. Kenapa orang tuanya tidak bisa? Aku pengen banget tinggal sama mama dan papa. Serumah gitu kayak yang lain. Aku juga pengen, tapi enggak bisa. Sasa otomatis menegakkan badan. Lupa jika salah sahabatnya adalah Piatu. Maaf ya, Ca. Enggak apa-apa. Kita bahas papa kamu aja gimana. Aca tersenyum lebar. Tak ada kesedihan seperti beberapa tahun lalu di mana dia akan selalu menangis jika ingat mamanya. Sekarang tak lagi karena papanya berkata jika kangen lebih baik kirim doa. Tunggu. Tiba-tiba Sila berseru, mengagetkan serta menghilangkan suasana canggung yang baru saja tercipta. Kalian ingat Kak Cantika? Kakak kelas kita dulu yang sekarang sudah SMP. Mengerutkan kening. Sasa berusaha mencari tahu siapa yang dibicarakan sang sahabat. Masalahnya banyak sekali kenalannya di sekolah. Baik yang sepantaran, adik kelas, dan kakak kelas. Yang mana sih? Kamu tahu, Ca? Sasa tambah bingung kala tak mendapat jawaban memuaskan dari Aca. Itu loh, rumah yang pagernya paling tinggi di kompleks ini. Kita sering ketemu dia kok. Sosok cantik yang dulu terkenal di sekolahnya karena segudang prestasi yang dimiliki sontak muncul di kepala Sasa. Kak Cantika yang pinter banget itu? Yang bule? Nah betul. Kenapa kamu tanya tentang dia? Kita kan lagi bahas papaku yang mau nikah lagi. Sasa cemberut. Kesal. Paling benar curhat pada mamanya yang bisa memberi solusi. Bukan anak seumuran dengannya yang malah suka berputar-putar. Namun, mana mungkin dia cerita pada sang mama tentang hal ini. Meski tak pernah berkata apapun, perempuan yang telah melahirkannya itu tampak tak tertarik menikah lagi.
Dengar dulu. Sila melempar sahabatnya dengan penghapus. Tertular jengkel. Aku pernah cerita-cerita gitu sama Kak Cantika pas sama-sama nunggu jemputan. Nah kan Kak Cantika itu piatu. Jangan bahas itu dong. Sasa meringis. Mamanya sering mengingatkan agar dia tak terus-terusan membicarakan orang tua jika sedang bersama Acha. Karena meski papa dan mamanya berpisah dirinya masih bisa melihat keduanya. Berbeda dengan Acha yang tak bisa berbuat apa-apa jika ingin bertemu. Santai aja Sa. Udah lanjutin Sil. Aku penasaran. Aku belum selesai ngomong Sasa. Giliran Sila yang mencebik. Jadi jangan dipotong lagi, oke? Mengarahkan kelingking ke depan. Gadis itu meminta sang sahabat melakukan janji. Nah, aku lanjut. Sasa mengangguk saja supaya sahabatnya senang. Padahal dia kesal karena Acha tak kunjung bicara yang jelas. Papanya Kak Cantika itu juga sempat mau nikah lagi. Tapi enggak jadi. Dan kalian tahu gak kenapa? Gak tahu kan, aku cuma tahu Kak Cantika. Bukan kenal dekat. Jawab Sasa jujur. Puas dengan apa yang didengarnya. Sila bertepuk tangan heboh. Dengar baik-baik oke? Aku kasih tahu. Jadi Kak Cantika sama Bang Kanaka itu bikin rencana supaya calon mama mereka itu mundur. Gimana? Kasih tahu dong. Sasa sampai mencondongkan tubuh saking antusiasnya. Dia ingin mencontoh. Siapa tahu dengan itu bisa membuat si tante jahat menjauhi papanya. Aku juga mau tahu. Banyak, sih. Kayak ngempesin ban mobil, terus diajak jajan pinggir jalan, ngasih hadiah isinya ular mainan. Raut penasaran Sasa sontak surut. Hal yang disebutkan barusan adalah sesuatu yang menurutnya tidak baik. Itu jahat, Ca. Kalau mama tahu bisa kena marah aku. Aku setuju sama Sasa. Itu semua perbuatan buruk. Memangnya enggak ada cara yang lebih baik? Sila memandang gemas kedua sahabatnya yang polos itu. Ya, namanya mereka kan usaha. Kalau ditolak biasa saja enggak mempan. Lagian kenapa kamu juga penasaran? Papa kamu mau nikah juga? Enggak lah, buat jaga-jaga aja. Jadi intinya jangan sampai ada yang tahu. Cukup kita-kita aja. Gimana? Mau enggak? Kalau kamu mau, aku antar ke rumah Kak Cantika mumpung Bang Kanaka lagi libur. Aku takut. Acha meletakkan siku di atas meja, lalu mengepalkan kedua tangannya. Pilih punya mama baru apa enggak? Butuh beberapa saat untuk Sasa memikirkan semuanya. Bukannya apa? Dia memang bukan anak yang sangat penurut, terkadang masih suka melawan orang tua. Namun, tak pernah melakukan hal keterlaluan seperti tetangga Acha. Di satu sisi dia juga tak mau punya mama baru. Takut punya adik lagi dan menyebabkan sang papa tak sayang lagi padanya. Dia bingung. Lama banget mikirnya. Tenang saja. Nanti kita minta Bang Kanaka cari ide yang gak menakutkan dan gak sampai melukai orang. Gimana? Oke. Tapi, tunggu. Sasa menatap buku pelajaran yang berserakan di meja. PR kita gimana? Gampang. Ayo, ke rumah Kak Cantika. Kenapa kamu semangat banget? Sasa meringis karena kakinya menabrak sofa akibat mengikuti langkah cepat sang sahabatnya. Pelan-pelan, Ca. Soalnya aku juga mau cari ilmu. Gak rela aku kalau nanti papa nikah lagi. Aku sama siapa coba? Mama gak ada. Papa bisa-bisa lupa sama aku. Rumah bertingkat 2 yang tak terlihat dari luar. Karena tingginya gerbang yang melindungi bangunan tersebut, menyebabkan kekaguman di hati Sasa. Pasti pemiliknya sangat kaya. Pemikiran khas anak-anak saat melihat sesuatu yang megah. Mereka perlu mendapat izin tuan rumah untuk masuk. Sementara menunggu, Sasa justru sibuk mengintip lewat lubang kecil yang terdapat di tengah gerbang. Penasaran seperti apa bentuk rumah tetangga Acha. Nanti diomelin Pak Satpam lo. Habis ini kalian juga bakal tahu. Kamu pernah masuk sebelumnya? Sasa berbalik.
Ikut berteduh di bawah pohon palem yang berbaris rapi di trotoar. Diikuti Aca, yang malah berjalan mundur seakan jika berkedip sebentar, bangunan di depan mereka akan menghilang. Pernahlah, pas ikut Oma arisan di sini. Rumahnya gede, ada kolam renangnya. Seruan kagum keluar dari para gadis yang beranjak remaja tersebut. Kaya banget ya? Iya. Sila tersenyum bangga. Merasa hebat karena mempunyai tetangga kaya. Baru saja dia akan menceritakan apa saja yang terdapat di rumah kakak kelas mereka. Laki-laki berseragam putih membuka gerbang mempersilakan mereka masuk. Sembari bergandengan tangan, ketiganya melewati jalan di mana kanan kirinya terdapat halaman luas yang ditumbuhi rumput hijau. Mendekati rumah utama mereka disuguhi pemandangan yang melongo. Beberapa mobil berjajar rapi. Mereka memang tidak paham itu mobil mewah apa bukan. Tapi 5 mobil dengan berbagai warna itulah yang mencengangkan. Sila ngapain di situ? Ayo masuk. Iya kak. Sila menarik kedua tangan sahabatnya. Benar dia pernah ke sini, tapi dulu hanya ada satu kendaraan saja. Jadi ini untuk pertama kalinya dia melihat kemewahan lain milik tetangganya. Maaf kak ganggu waktunya. Aku malah seneng lagi. Kamu dari dulu aku suruh main ke sini pas senggang, tapi nggak nongol-nongol. Menanggapi itu Sila hanya tersenyum canggung. Kenalin, kak, ini temanku Sasa sama Aca. Sesudah perkenalan singkat itu, akhirnya Sila menyampaikan maksud tujuannya ke sini, hal yang mendapat sambutan baik dari pemilik rumah. Nah, sekarang kita akan kembali ke masa sekarang. Maafin Sasa Pah. Bian kehabisan kata-kata. Anak zaman sekarang pikirannya jauh sekali. Dia bahkan sampai mencoba mengingat-ingat kenakalannya dulu. Tapi sepertinya tak se-ekstrim teman-teman sang putri. Terus Sasa dikasih tahu cara-caranya dari Cantika itu. Bukan, tapi sama Bang Kanaka. Dia yang ngasih tahu Sasa buat bersikap manis. Setelah itu baru ngerjain Tante Claudia. Sasa lalu menatap papanya penuh ketakutan. Jangan marahin teman-teman Sasa. Ya, Pak. Mereka enggak salah. Sasa yang minta bantuan. Iya. Bian memeluk sang putri. Tatapannya kemudian beralih pada perempuan yang tengah memijat pelipis. Terlihat tak habis pikir. Sama sepertinya. Mungkin setelah ini dia akan membicarakan perihal teman-teman sang putri pada Alma. Dia memang membuat kesepakatan dengan Sasa. Tapi bukan berarti dirinya tak marah. Cara satu-satunya meluapkan emosi ini adalah menjauhkan Sasa dari pengaruh buruk orang lain. Sasa boleh minta tolong sama papa. Apa sayang? Bian bisa merasakan keraguan gadis dalam dekapannya yang mendadak menjadi kaku. Hatinya terus berdoa semoga keinginan Sasa bukan sesuatu yang memberatkan. Sasa mau ketemu Tante Claudia. Mau minta maaf. Bian lupa kapan terakhir dia kesini. Entah 1 bulan, 2 bulan lalu atau bahkan lebih. Namun, yang pasti kenangan setiap kali menginjakan kaki di rumah itu masih membekas jelas. Tentang pandangan sinis yang diterimanya dan jawaban kurang bersahabat saat bertanya. Janji pada diri sendiri untuk tidak lagi datang ke bangunan berlantai 2 tersebut harus dilanggar. Karena tanggung jawab yang perlu diselesaikan. Tangan yang bergerak memencet bel yang menempel di tembok hitam terasa berat. Tapi tak ada keinginan mundur. Dia bukannya takut. Hanya malas. Cukup lama dia menunggu. Sampai kemudian sosok perempuan parubaya tergopoh-gopoh ke arahnya. Dia bisa melihat raut terkejut. Yang dalam sekejap berubah menjadi semringah. Ya, setidaknya ada 1 orang yang menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. Asisten rumah tangga Claudia. Mas Bian? Duh udah lama ya enggak kesini. Bian mendorong gerbang setinggi dada orang dewasa di hadapannya. Membantu pergerakan perempuan yang tak lagi muda hingga melakukan pekerjaan kecil saja bisa membuat napas tersengal. Setelah berhasil membuat jarak antara tembok dan gerbang untuk 1 orang, dia melangkah sembari diiringi cerita tentang Claudia yang baru saja kecelakaan. Perempuan dengan rambut putih lebih dominan itu mengira Bian tak tahu kabar tersebut, akibat tak pernah menampakkan batang hidungnya.
Mas Bian tunggu sebentar ya. Paling sebentar lagi bapak sama ibu pulang. Soalnya tadi ngabari udah di jalan. Makanya Bibi sibuk di dapur nyiapin makanan. Bian mengangguk. Bibi selesaikan saja dulu masaknya. Keningnya berkerut kala tak ada tanda-tanda dia ditinggalkan. Malah terlihat lawan bicara seperti ingin mengatakan sesuatu lagi. Sebenarnya bisa saja dia tak peduli. Toh kedatangannya ke sini hanya bertujuan meminta maaf bukan mengorek informasi. Namun, tak tega dengan ekspresi ragu dan takut di sampingnya, menyebabkan dia mengeluarkan tanya juga. Ada yang mau Bibi sampaikan sama saya? Maaf sebelumnya, Mas. Perempuan yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun di rumah itu, meremas celemek yang membalut tubuhnya. Gugup. Mas Bian masih pacaran sama Mbak Claudia. Sadar telah lancang menanyakan sesuatu yang sangat pribadi. Siti menepuk bibirnya berkali-kali. Maaf Mas. Maaf. Enggak apa-apa Bik. Saya udah putus sama Claudia. Dan kesini karena ada perlu saja. Bian mengangguk. Menenangkan. Lagi pula tak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya. Siapa tahu perempuan di hadapannya bisa mengatakan ini pada Claudia. Bahwa dia telah menegaskan hubungan yang dulu pernah terjalin kini statusnya telah berubah. Kenapa Mas? Padahal saya ikut seneng pas Mbak Claudia sama Mas Bian. Kelihatan lebih bahagia. Dengan pandangan menerawang, perempuan paruh baya itu kembali mengutarakan pendapatnya. Seakan lupa tadi telah merasa lancang. Mbak Claudia itu dari kecil selalu diatur harus ini itu, tanpa diberi kebebasan untuk memilih. Tapi di sisi lain juga dimanja. Makanya jadi egois sekali, dan enggak pernah mau kalah. Pertama kali melawan, ya pas milih tempat kerja itu. Setelah perdebatan sengit akhirnya izin turun juga. Bian tahu hal itu, Claudia sendiri yang bercerita. Efek menjadi anak satu-satunya. Ada kalanya dia juga bersikap seperti itu. Terlalu protektif pada sang putri karena itulah dirinya tak bisa menyalahkan orang tua Claudia sepenuhnya. Hanya menyayangkan saja, kenapa belum ada perubahan meski mantan kekasihnya sudah membuktikan, jika bisa menjadi orang yang bertanggung jawab pada pilihannya. Dia tahu seberapa besar dedikasi perempuan itu pada pekerjaannya. Bibi kira setelah Mbak Claudia tidak bakal melawan lagi. Mengingat berhari-hari didiamkan sama bapak dan ibu setelah pertengkaran terakhir itu. Ternyata salah karena Mas Bian berhasil membuat Mbak Claudia kembali melawan. Entah itu sanjungan atau sindiran. Yang jelas Bian tak nyaman dengan topik ini. Belum lagi ada harapan di sepasang mata yang sudutnya mulai keriput itu. Mbak Claudia jadi kelihatan lebih normal sama Mas Bian. Bisa manja dan ceria. Ini Bibi tidak mengarang loh. Karena sering menjadi tempat cerita. Katanya Mas Bian itu menjaga banget. Bian mengerjap. Perlahan otaknya memutar memori kala bersama Claudia. Bagaimana dia selalu menuruti keinginan perempuan itu. Menghibur, bahkan mengajak melakukan sesuatu yang menyenangkan setelah mendengar kesedihan yang diceritakan. Bukan seperti cara orang dewasa. Tapi membahagiakan Claudia hanya dengan membawanya ke taman bermain atau membelikan es krim. Bukankah semua itu seperti caranya memperlakukan Sasa? Apakah tanpa sadar Claudia mengingatkannya pada Sasa? Itu mobilnya bapak datang. Soal yang saya bicarakan tolong dipikirkan lagi. Ya, Mas. Meski terlihat keras kepala, tapi Mbak Claudia itu sebenarnya baik sekali. Bian tak repot-repot memberikan tanggapan. Toh, keputusannya sudah jelas. Hal yang menjadi beban pikirannya justru tentang kesadaran dia seolah menganggap Claudia adalah Sasa. Tapi di sisi lain pemahaman itu menjadikan keputusannya semakin bulat. Suasana sejuk teras rumah Claudia yang dikelilingi berbagai tanaman. Tak lagi dirasakan Bian sebab sorotan tajam diterimanya dari pasangan parubaya yang sedang berjalan ke arahnya. Menarik napas panjang, dia mempersiapkan diri menerima apapun yang akan terjadi. Ngapain kamu kesini? Keluar. Papa. Claudia menahan tangis kala tangannya yang memegang lengan sang ayah ditepis dengan kasar. Semenjak dia kecelakaan bukannya mendapat perhatian,
Malah terus-terusan disalahkan karena keputusannya menjalin hubungan bersama pria yang entah mengapa saat ini berada di rumahnya. Apa kamu mau belain dia? Jangan bodoh. Gara-gara anaknya kamu seperti ini. Tapi aku enggak terluka parah, Pak. Diam. Giliran Ibu Claudia angkat suara. Dan kamu? Tunjuknya pada Bian. Pergi. Saya akan pergi. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf atas apa yang terjadi. Sasa memang salah. Namun tak ada sedikit pun niat anak saya untuk melukai Claudia. Halah, alasan. Pergi dan didik anakmu dengan baik. Tak lagi mendebat. Bian akhirnya berpamitan meski tidak ada yang menyauti. Hanya Claudia yang mengantar kepergiannya dengan senyum sedih dan mata berkaca-kaca. Mobilnya baru saja berbelok hingga kini berbaur bersama kendaraan lain di jalan besar. Saat dering ponsel terdengar nyaring. Memelankan mobil, dia mencari posisi untuk berhenti di pinggir jalan. Claudia, nama itu menghiasi layar dengan background foto Sasa ketika memasuki sekolah dasar. Sepertinya ada yang mau Mas sampaikan sama aku tadi. Benar kan? Claudia baru saja menangis atau mungkin masih. Tebak Bian setelah mendengar suara serak di seberang sana. Dia terbiasa mendengar perempuan itu menangis setelah bertengkar dengan orang tuanya. Menimbang sebentar dia memutuskan menjawab langsung tanpa basa-basi. Sasa mau ketemu kamu. 1 minggu berselang karena memang menunggu Claudia pulih. Pertemuan yang diinginkan Sasa akhirnya terjadi. Sebuah kafe yang berkonsep keluarga dengan playground kecil di halaman belakang menjadi tempat orang-orang itu berkumpul. Bian dan Alma dan anak mereka datang terlebih dahulu. Sengaja demi membuat Sasa nyaman setelah belakangan ini sulit tidur dan sering menangis. Bahkan Alma sampai mendapatkan pesan dari guru sang anak. Jika sekarang Sasa sulit fokus dan sering melamun. Tak terhitung berapa kali Bian dan Alma menenangkan gadis kecil mereka. Tapi masih belum membuahkan hasil sampai-sampai keduanya berencana membawa ke psikolog. Jika belum ada perubahan setelah pertemuan ini. Tumbuh dengan didikan agar mengutamakan kebaikan. Satu kesalahan fatal ini mampu menciptakan gelombang rasa bersalah yang begitu besar di hati Sasa. Nanti kalau Tante Claudia enggak maafin, gimana? Alma meraih tangan anaknya yang bertaut di atas meja. Dia tangkup tangan kecil itu. Berusaha memberi kehangatan juga ketenangan. Walaupun masalah ini juga berat untuknya, tapi dia tak mau terlihat lemah di hadapan sang putri. Tujuan kita memang meminta maaf, tapi kalau Tante Claudia nggak menerima itu, ya kita harus lapang dada. Maaf. Udah ya, Mama sama Papa enggak kecewa lagi sama Sasa. Jadi berhenti minta maafnya. Ujar Alma lirih. Hatinya sesak menyaksikan keceriaan putrinya kini tenggelam digantikan kesedihan yang berlarut-larut. 5 menit berlalu dalam keheningan. Sampai kemudian kedatangan sosok yang mereka tunggu menambah kadar kecanggungan yang terjadi. Bian menjadi sosok pertama yang menyapa Claudia dan mempersilakan duduk. Terima kasih kamu sudah mau datang. Bian meletakkan tangannya di atas tangan sang putri yang saling bertaut di pangkuan. Sasa bahkan tidak mendongak sama sekali. Seperti yang sudah aku jelaskan kemarin, kami meminta kamu datang karena aku dan Alma ingin meminta maaf. Begitu juga Sasa. 2 minggu sesudah pertengkaran di rumah Claudia, dirinya membuka blokir nomor perempuan itu supaya bisa mengirim pesan untuk mengabulkan permintaan Sasa. Untungnya dia mendapatkan respon yang baik. Maka disinilah mereka berada. Sasa mau ngomong sekarang? Tanya Bian lembut dan mengangguk saat sang putri menyantapnya penuh keraguan. Enggak apa-apa. Lanjutnya. Bukan tanpa alasan dia mengatakan itu. Sebab Claudia juga sempat berkata bahwa ingin meminta maaf atas sikapnya selama ini. Jadi tak perlu khawatir Sasa akan mendapatkan penolakan. Sasa minta maaf Tante. Ucap Sasa terbata. Masing-masing tangannya menggenggam tangan orang tuanya. Sasa salah. Tante juga minta maaf. Ya. Claudia menatap-menatap gadis di depannya penuh kehangatan. Sosok yang awalnya tak dia sukai, tapi kini berganti menjadi yang disayanginya.
Dia menyadari Sasa adalah sosok yang menyenangkan setelah menghabiskan waktu bersama. Gadis itu ceria, tak canggung bercerita apa saja membuatnya merasa bahagia, karena seperti mempunyai saudara yang selama ini dia impikan. Selama ini dia tak memiliki teman dekat. Kemana-mana seringnya sendiri dan bersama Sasa dirinya bisa melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Makan bersama, bermain, pergi ke salon, bahkan belanja bersama meski tempat yang mereka kunjungi kebanyakan yang ramah anak-anak. Namun, dia senang, pengalaman baru yang berwarna. Bahkan kecelakaan yang terjadi yang menimbulkan amarah. Hanya saja dia merasa sedih karena Sasa yang tidak benar-benar menyukainya. Tapi Sasa yang salah. Claudia tersenyum lebar. Ia dimaafkan kalau gitu. Tapi tante juga banyak salah sama Sasa. Apalagi pas kita awal kenal dulu. Bukankah kamu pernah bilang tante terlihat menyeramkan ketika kita pertama bertemu? Dia mengerling jahil membuat senyum terkembang di wajah cantik Sasa. Dia memang tak percaya Sasa bisa merencanakan perbuatan jahat. Karena anak itu begitu manis di matanya. Lalu cerita Bian tentang pengaruh orang lain membenarkan tebakannya. Agak sulit dipercaya seorang anak yang minta maaf sebelumnya, kemudian belak-belakan berkata, tak menyukainya di awal pertemuan, dan memujinya yang berubah baik bisa memikirkan hal menyeramkan seperti mencelakakan orang lain. Terima kasih tante udah ngasih maaf. Sasa janji enggak bakal mengulangi hal kayak gitu lagi. Sama-sama cantik, tapi ada syaratnya. Claudia mengulum bibir, menahan tawa melihat wajah-wajah khawatir di depannya seolah bersiap akan mendapatkan hal menakutkan darinya. Syaratnya, Sasa harus mau main sama tante lagi. Begitu saja, tak ada drama, pertengkaran, dan saling menyalahkan. Mereka semua berusaha saling menerima apa yang telah terjadi, demi hati yang lapang dan bahagia. Setengah jam berikutnya dilalui dengan canda tawa Sasa dan Claudia yang justru terlihat seperti kakak dan adik. Sementara dua manusia dewasa yang duduk mengapit Sasa, hanya diam sambil mengamati, sebab untuk masuk dalam obrolan masih ada kecanggungan yang kental. Sasa, tante boleh bicara berdua sama papa kamu? Sasa tak langsung memberi jawaban, malah yang dilakukannya adalah menatap sang papa seperti meminta pendapat. Sedangkan Bian yang terkejut dengan permintaan itu akhirnya mengangguk pelan, demi menghargai Claudia, yang mau menemui mereka. Aku tunggu di sana sama Sasa. Alma mengajak sang anak pindah ke kursi yang terdapat di samping pintu masuk. Salah tempat kosong, karena satunya berada di tengah-tengah ruangan dan dia kurang nyaman dengan itu. Sebenarnya jika bisa dia ingin pulang saja, tapi Sasa pasti tak akan mau. Aku bingung mau mulai dari mana, keluh Claudia. Apalagi mendapati lawan bicaranya hanya menaikkan alis kanannya. Membuat dia semakin kebingungan. Mas Bian enggak pengen tanya apa-apa gitu sama aku. Tanya apa? Claudia mengibaskan tangannya di depan wajah. Udah lupain, biar aku aja yang ngomong. Menarik napas panjang, dirinya mengamati wajah di depannya. Untuk terakhir kali, dia ingin menikmati raut datar dari seseorang yang berarti dalam hidupnya. Makasih ya Mas buat semuanya. Dan maaf juga atas sikapku selama ini. Kalimat panjang yang sebelumnya telah dia susun rapi dalam kepala, mendadak lenyap. Sehingga dia berusaha mengingat sebisanya. Sebenarnya aku belum ikhlas kalau putus begitu saja. Tapi aku merasa kok kesannya aku murahan banget. Ngejar-ngejar cowok yang udah nolak terang-terangan. Jangan berpikir aneh-aneh. Bian berdecak. Dia memang kesal dengan sikap Claudia yang seenaknya. Namun, tak pernah sekalipun dia menganggap rendah perempuan itu. Iya, itu pikiran kemarin. Sekarang udah enggak lagi. Mengedikan bahu, dia kibas pelan rambutnya ke belakang. Lagian aku, kan masih muda dan cantik. Kenapa juga harus menghabiskan waktu mengejar duda? Bian melongo, lalu sedetik kemudian tertawa kecil. Kamu benar. Jadi mulai sekarang kamu enggak usah khawatir. Aku akan move on. Secepatnya, ujarnya dengan menekan kata yang terakhir.
Matanya pun menunjukkan keyakinan penuh bahwa dia akan melupakan cintanya pada Bian. "Papa!" Bian yang bersandar pada sisi mobil sontak menegakkan tubuh saat mendengarkan teriakan yang memanggil namanya. Melambaikan tangan, dia lalu merentangkannya menyambut gadis kecilnya. "Gimana? Bagus semua nilainya?" Sasa mengangguk, menatap penuh kegembiraan pada sang papa yang bersimpuh agar bisa menyamai tingginya. "Bagus semua," ucapnya bangga. "Berarti hadiahnya jadikan Pah?" "Tentu saja." Bian mengacak rambut anaknya. Gemas. "Sasa boleh minta apa aja." "Asyik, tapi..." Menoleh ke belakang, Sasa lantas bernapas lega ketika tak mendapati sosok yang tengah dicarinya. "Kalau mama marah, papa harus belain Sasa, ya?" "Pasti." Bian meringis. Belum-belum sudah membayangkan wajah bengis Alma ketika nanti mereka belanja dan dia membebaskan putri mereka membeli apa saja. Padahal kemarin dia baru kena omel karena membelikan Sasa sepeda baru. "Mama mana?" Bian berdiri sembari membersihkan celana bagian lututnya. Menatap ke arah sekolah Sasa. Tapi belum nampak juga batang hidung mantan istrinya. "Tadi masih bicara sama Bu Guru." "Pah, apa aku susulin aja? Soalnya mamanya temenku udah pada keluar." Mengedarkan pandangan, Bian mendapati halaman sekolah mulai kosong. Bahkan kendaraan yang terparkir di sisinya juga telah berkurang banyak. Tak ingin membuang waktu, dia akhirnya mengajak Sasa menyusul sekalian ingin melihat perkembangan sekolah sang putri. Entah kapan terakhir kali dia masuk ke sini, karena semenjak usahanya berdiri, seringnya hanya mengantar sampai luar. Urusan mengambil rapot pun selalu Alma yang melakukan. "Sasa enggak masalah karena papa enggak pernah ambil rapot kamu?" Tanyanya yang mendadak merasa bersalah. Sudah tak tinggal serumah. Jika ada rapat atau kegiatan dia juga sering absen. Selama ini Alma selalu berkata tidak masalah. Hal tersebut bukan sesuatu yang besar. Namun, dia belum benar-benar mendengarkan pendapat sang putri. "Nggak apa-apa. Kan papa kerja. Lagi pula yang ngambil rapot kebanyakan mamanya temenku. Ada sih papanya temenku. Tapi cuma satu. Itu loh papanya Aca." Sasa ikut berhenti seperti ayahnya. "Kenapa berhenti, Pak?" Mendapat gelengan kepala sebagai jawaban, membuatnya kembali bertanya. "Papa tahu kan papanya Sasa?" Tepat setelah pertanyaan itu selesai dilontarkan putrinya, Bian bisa melihat dengan jelas dua manusia yang tengah berjalan bersama sembari bercerita. Bahkan sesekali keduanya tertawa. "Nah itu mama sama papanya Aca." Jika boleh jujur, Bian sama sekali tak menyukai pemandangan di depannya. Rasanya menyesakkan. Namun, dia sadar tidak bisa bertindak apapun. Setelah kasus terakhir dengan Claudia, baik dia ataupun Alma mempunyai kesepakatan bahwa kebahagiaan putri mereka adalah yang terpenting. Jadi jika salah satu ingin menikah lagi, maka perlu memastikan apakah Sasa menerima atau tidak, agar tak terulang lagi kejadian beberapa waktu lalu. Hal itulah yang menyebabkan dia membatasi diri, agar tak ikut campur tentang hubungan Alma dan laki-laki bernama Ardan itu. Lagi pula laki-laki itu terlihat sayang pada Sasa. Belum lagi pertemanan yang terjalin antara putrinya dan anak Ardan, yang sepertinya menambah poin plus pria itu. "Apa kabar Mas?" Bian bersalaman dengan Ardan. "Baik Mas." Tak seperti dulu yang menunjukkan raut kesal, kini Bian terlihat ramah. Apa yang terjadi dengan Claudia memberinya banyak pelajaran, bahwa terlalu memaksakan itu bukanlah hal yang baik karena justru akan berbalik memberi kita kesulitan. "Aca enggak ikut?" "Enggak Mas, tadi diajak neneknya jalan-jalan." "Kalau begitu saya duluan." Ardan mengusap kepala Sasa. "Selamat liburan, ya." Lalu pandangannya beralih pada wanita dewasa di sampingnya. "Saya pulang dulu, ya. Hati-hati." Setelah Ardan memasuki mobil, Bian pun langsung mengajak mereka pergi. Sesuai keinginan Sasa yang telah disampaikan jauh-jauh hari,
Pusat perbelanjaan menjadi tujuan Bian ketika mengemudikan mobil. Seperti biasa suara Sasa yang meramaikan mobil. Entah bagaimana gadis itu bisa tak kehabisan topik cerita. Namun, bukannya risih orang tua Sasa justru bahagia. Selain karena anak mereka telah kembali ceria seperti biasa, juga bisa mengurangi kecanggungan yang terjadi. Setengah jam kemudian mobil hitam Bian telah terparkir rapi di basement. Dipimpin Sasa, ketiganya berjalan menuju toko mainan. Sesampainya di sana, Alma melirik tajam mantan suaminya yang hanya mengedikan bahu sebagai tanggapan. Beli mainannya 2 saja, Sa. Alma mencebik saat melihat bagaimana sang putri bersembunyi di balik tubuh Bian. Apalagi tujuannya jika bukan mencari perlindungan. Dia merasa kesal, karena menebak jika kedua manusia itu telah merencanakan ini tanpa sepengetahuannya. Ayolah Al, sekali ini aja. Jarang-jarang Sasa beli sesukanya. Jika bukan di tempat ini mungkin kata-kata penolakan telah keluar dari bibir Alma. Sekali ini, yang benar saja. Mainan sang putri di rumah mantan mertuanya tak terhitung lagi jumlahnya. Mengalah, dia lantas mempersilakan ayah dan anak itu pergi, sementara dia menunggu di depan. Bisa pusing dirinya melihat jejeran rak tinggi dengan berbagai macam permainan di dalamnya. Terbiasa membeli barang berdasar kebutuhan setelah bercerai, membuat naluri belanjanya entah menguap kemana. Jika ke mall bersama Sasa supermarket adalah tujuannya, kebanyakan dia memilih belanja online. Selain praktis karena tak perlu kemanapun, ada kalanya dia mendapat harga miring. Bosan karena tak ada yang dilakukannya selain duduk tenang dan melihat orang-orang berseliweran, dia memilih mengecek performa tokonya. Sehari ini ada 20 pembeli. Terhitung banyak bagi penjual seperti dirinya yang bisa dibilang masih skala kecil. Dia bersyukur karena usaha yang dirintis dengan bantuan mantan mertuanya ini bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun Bian selalu mentransfer dalam jumlah yang besar melebihi kebutuhan Sasa, tapi tak pernah dia ikut memakainya. Bahkan dia membuatkan Sasa tabungan untuk menyimpan sisa uang dari papanya. Sedang asyik menggulir ponsel untuk mencari barang yang sekiranya dia butuhkan, sebuah notifikasi muncul. Sebuah pesan dari seseorang yang sampai sekarang belum menyerah, padahal sudah dia tolak secara langsung. Mas Ardhan, kamu belum pulang. Jujur dia mulai tak nyaman, tapi demi persahabatan sang putri dia balas pesan dengan satu kalimat yang menyatakan dia masih di luar. Balasan muncul dalam 3 detik. Untung saja dia telah keluar dari aplikasi. Tanpa pikir panjang, dimasukkannya benda pipi itu dalam tas. Berniat membalas pesan itu nanti saja, supaya terkesan lama. Setengah jam berlalu, dia tidak bisa berbuat apapun, kecuali menghela napas panjang. Begitu Sasa berdiri di depannya sembari tersenyum lebar bersama laki-laki dewasa, yang menenteng 4 kantong plastik. Oh, walaupun jumlahnya hanya sedikit, tapi dia tahu isi dalamnya pasti berbeda. Ada yang mau kamu beli? Alma menggeleng. Kita pulang saja. Mana mau dia belanja bersama Bian yang berakhir dibayari sebab lebih baik menggunakan uang sendiri. Uang laki-laki itu hanya untuk Sasa. Bian berlari secepat yang dia bisa. Namun, rasa khawatir yang mengungkung membuatnya seolah berjalan di tempat. Halaman luas yang menjadi tempat berhentinya mobil, menjadi saksi bahwa pria yang menuju UGD itu beberapa kali hampir terjatuh, karena tersandung saking paniknya. Di depan pintu yang tertutup, tapi penerangannya tampak jelas dari luar, dia menemukan sosok yang menyebabkan tengah malamnya diliputi kepanikan luar biasa. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan setelah berada di hadapan Alma. Terlihat jelas di matanya, bagaimana wajah kacau Alma. Mata merah dengan jejak-jejak air mata masih berada di pipi. Al, diajak duduk dulu mas. Dari tadi mbaknya berdiri terus di situ. Bian menatap ke arah kiri. Pada 3 orang yang sepertinya juga tengah menunggu orang sakit. Entah siapa yang tadi berkata demikian di antara 3 perempuan tersebut. Tapi dia tetap tersenyum serta mengucapkan terima kasih. Lalu mengajak Alma duduk di sisi yang lain. Sasa sakit apa?
Bukankah tadi pagi dia baik-baik saja? Ya, gadis kecilnya masih ceria. Bahkan begitu bersemangatnya menceritakan pengalaman bermain bersama anak-anak kompleks di masa liburan ini, ketika dia mengantarkan rendang titipan ibunya. Lalu sekarang Sasa di dalam ruangan di depannya dengan keadaan yang dia sendiri tak mengerti. Bisa kamu cerita? Alih-alih bersuara, Alma justru menutup wajahnya kemudian menangis. Tak keras memang, tapi lirihnya suara itu justru terdengar memilukan. Ketakutan yang sejak tadi ditekannya kini meluap. Bayangkan wajah pucat Sasa dan bagaimana gadis itu tak menyahut ketika dia memanggil sungguh menakutkan. Dia bahkan tak tahu mendapat kekuatan dari mana saat berlari meminta bantuan tetangganya sembari menggendong Sasa. Sementara itu Bian tidak bisa berbuat lebih. Dia hanya mampu memandangi Alma selama 3 detik. Setelahnya menyandarkan kepala pada tembok sambil memejamkan mata. Dia masih sibuk dengan pekerjaan saat mendapat telepon dan mendengar penjelasan Alma yang terbata-bata. Syukurnya dia masih bisa sampai di sini dengan selamat meski menyetir secara ugal-ugalan. Lama keduanya terdiam sampai kemudian ada seorang perawat yang mengabarkan keadaan Sasa. Tak ada yang serius, tapi perlu rawat inap untuk observasi. Tadi sore Sasa dipanggil teman-temannya dan diajak bermain ke taman. Seperti kemarin aku pun langsung mengiyakan, tanpa memberinya nasihat apa-apa. Alma bicara tanpa menatap Bian karena fokusnya pada gadis kecil yang tengah terbaring di ranjang. Perasaannya lega melihat wajah sang putri tak sepucat tadi. Lalu malamnya dia ngeluh sakit perut. Enggak lama kemudian muntah. Aku enggak kepikiran bahwa dia rumah sakit karena setelah itu Sasa mau makan roti lanjut minum obat. Badannya pun enggak panas. Alma dia menunggu tanggapan Bian. Tapi detik berlalu masih belum ada suara terdengar. Padahal dia sudah menyiapkan diri. Seandainya laki-laki itu akan memarahinya. Seperti dulu ketika Sasa pertama kali masuk rumah sakit. Sebelum tidur dia cerita kalau pas sore diajak temannya beli jajanan di pinggir jalan dan dia ngasih saus di makanannya. Lanjut Alma. Dia tak menyangka Sasa nekat melanggar hal itu. Padahal setiap mau berangkat sekolah dirinya sudah mewanti-wanti agar tidak jajan sembarangan. Lalu malamnya dia muntah lagi dan tambah parah. Sampai lemas dan pingsan. Aku minta maaf enggak mengawasi Sasa dengan baik. Bukan salah kamu. Aku tahu bagaimana ketatnya kamu mengawasi makanan Sasa. Tapi, ya namanya anak-anak pasti penasaran ingin mencoba seperti temannya. Mendengar itu Alma sontak menoleh. Sebagai refleks karena sulit mempercayai jika mantan suaminya tampak tenang. Tak menyalahkannya sama sekali. Kamu enggak khawatir sama Sasa? Khawatirlah. Bian berdecak. Tidak terima dengan pernyataan Alma. Kamu enggak tahu gimana paniknya aku pas dapat kabar Sasa masuk rumah sakit. Rasa takutnya masih sama seperti beberapa tahun lalu. Yang penting sekarang Sasa baik-baik saja. Kamu berubah, ucap Alma lirih. Namun, masih terdengar di telinga Bian. Belajar dari pengalaman. Mendahulukan ego dan amarah malah bikin rugi sendiri. Alma mengangguk setuju. Dia juga merasakan perbedaan Bian yang jauh lebih mendengar pendapatnya. Lebih sabar dan tak mudah terpancing emosi. Sepertinya efek kejadian yang melibatkan putri mereka. Kamu istirahat sana. Besok kerjakan. Kamu sendiri. Aku nggak bakalan bisa tidur. Kayaknya masih ketakutan gara-gara tadi. Alma, gimana kalau kita kembali bersama? Supaya kamu nggak ketakutan sendiri. Bian ingin memukul bibirnya ketika melihat Alma melebarkan mata. Bisa-bisanya mengatakan seperti itu dalam kondisi seperti sekarang. Namun, dia merasa ada dorongan kuat untuk melindungi Alma dan Sasa tanpa jarak apapun. Bian lantas tersenyum canggung saat reaksi mantan istrinya tak kunjung berubah. Sepertinya dia akan ditolak lagi. Mengajak rujuk di rumah sakit 2 kali, dan ditolak lagi. Sungguh luar biasa. Lupakan yang aku katakan tadi. Setelah berkata seperti itu, sontak Bian kembali mengingat kejadian masa lalunya. Sayang, positif.
Bian yang berdiri di depan kamar mandi tersentak saat tiba-tiba Alma menumpukan tubuh padanya. Untung saja dia tak sampai terjengkang ke belakang. Apanya yang positif? Tanyanya bingung. Baru saja dia bangun dan berniat ke kamar mandi untuk setidaknya mencuci muka agar lebih segar. Tapi malah mendapati tingkah aneh istrinya. Aku hamil. Mengerja pelan, Bian mencoba mencerna dua kata yang baru saja diucapkan Alma. Dia memang masih mengantuk, tapi kesadarannya sudah hampir 100%. Namun, kenapa sulit sekali otaknya menyerap informasi itu? Ih, kok kamu diam? Nggak suka ya? Alma merenggangkan pelukan dengan tangan yang masih berada di leher sang suami. Dia menggembungkan pipi, mulai merajuk. Euforia yang menggebu perlahan surut akibat diamnya Bian. Bukan gitu. Aku cuma... Bian menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kebingungan. Iya, aku senang. Membawa tubuh kecil Alma kembali dalam dekapan. Dia mengelus lembut punggung istrinya meski jujur saja perasaannya masih carut-marut. Mempunyai anak sama sekali belum ada dalam pikirannya. Bahkan sepertinya tak pernah ada. Dia menikah supaya bisa terus bersama Alma. Tentang anak, dia kesulitan meraba perasaannya sendiri. Seiring berjalannya waktu Bian mulai menerima kehadiran sosok kecil yang kini tumbuh di rahim Alma. Rasa sayang pun muncul dan kian hari bertambah besar. Hingga hampir setiap bersama sang istri dia akan mengusap perut yang mulai menonjol itu dan tak canggung untuk mengajak anaknya bicara. Seperti saat ini, setelah memastikan Alma menghabiskan susu hamil yang baru saja dibuatkannya, dia ikut merebahkan diri di samping perempuan itu. Tangannya lalu mengusap tempat anaknya berada, dan seketika hatinya membuncah bahagia. Maaf ya, aku menyusahkan kamu saja. Alma menunduk, menyembunyikan matanya yang berkaca. Berbanding terbalik dengan Bian, dia justru semakin merasakan kesedihan. Diawali dengan mengalami morning sickness parah, sampai harus bedres. Kini dia pun terpaksa cuti kuliah karena keadaan yang tak memungkinkan. Yang setiap hari dilakukannya hanya tidur. Semua pekerjaan rumah sampai Bian yang mengerjakan. Gak ada yang perlu dimaafin. Bian beralih mengusap kepala sang istri lalu menjadikan lengannya sebagai bantal untuk Alma. Yang penting kamu sama adek sehat. Tinggal 6 bulan lagi, kan? Semangat, oke. Alma menenggelamkan diri di pelukan Bian. Menangis dalam diam sambil menggumamkan kata terima kasih. Aku bakal jaga diri dan enggak baper-baper lagi. Ucapan yang sama sekali tak terwujud. Bukannya menjalani kehamilan dengan tenang, mood Alma justru semakin menjadi-jadi. Apalagi ketika Bian memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan sampingan hingga pulang sampai larut malam. Pulang jam berapa nanti? Alma mengelus perutnya saat mendapati gerakan sang janin yang kini berusia 6 bulan. Seperti bisanya. Bian mengeratkan tali sepatunya. Kemudian berdiri menghadap Alma yang telah menunjukkan raut garang. Kapan terakhir kali dia melihat senyum cerah sang istri? 1 bulan, 2 bulan. Entahlah dia merasa sudah lama tak mendapati itu. Adanya raut curiga dan amarah menjadi makanannya sehari-hari. Bisa nggak sih sehari saja kamu pulang agak sorean? Aku kesepian di rumah. Bian merasa bersalah mendengarnya. Tapi mau bagaimana lagi mereka butuh banyak biaya saat ini dan nanti. Orang tuanya memang menawarkan bantuan yang langsung dia tolak. Malu jika harus merepotkan padahal telah berumah tangga. Dia hanya menerima biaya kuliah. Itu pun hasil paksaan. Aku kan udah bilang kamu ke rumah bunda aja. Toh, bunda udah sering ngajak ke sana. Nggak mau. Aku malu sama sepupu-sepupu kamu. Mereka pada kuliah dan aku. Astaga Al. Mereka itu cuma menceritakan kegiatan mereka bukannya nyindir kamu. Bian menahan diri agar tak membentak. Kejadian itu sudah 2 bulan berlalu. Ketika ada acara arisan keluarga di rumahnya dan apa yang dia katakan memang benar. Tak ada yang menyindir Alma. Lagi pula mana mungkin sih kamu ketemu mereka di rumah? Nggak ada acara apa-apa juga. Ya, siapa tahu. Kan tiba-tiba ada mereka.
Dan satu lagi, bisa-bisa kamu sesantai ini? Kamu sama sekali enggak ngertiin perasaanku. Bian mengambil ranselnya yang tergelak di lantai lantas mencangklongnya. Aku berangkat dulu, biar enggak telat. Ucapnya berbohong demi menghindari pertengkaran. Bian, aku belum selesai. Nggak sekarang, Al. Terus kapan? Kamu juga tiap hari sibuk. Harusnya kamu enggak menikahiku kalau akhirnya seperti ini. Lebih baik kamu ceraikan aku saja. Mengepalkan kedua tangannya dengan erat sampai buku jarinya memutih. Dia bahkan tak berbalik untuk melihat ekspresi sang istri yang baru saja mengucapkan kalimat menyakitkan. Berlalu begitu saja langkahnya semakin cepat karena berusaha keras tidak terprovokasi ucapan Alma. Hari yang buruk, itulah yang dirasakan Bian sedari pagi. Belum lagi teror pesan yang dikirimkan Alma. Isinya sama, menuduhkan hal buruk tanpa ada permintaan maaf sama sekali. Di mana Almanya yang manis? Sungguh dia merindukannya. Kusut banget muka lo. Bian tetap pada posisi semula, menyandarkan kepala pada mobil elang yang hari ini dengan banyak makian tetap datang menjemputnya sepulang bekerja. Ngomong-ngomong motornya masuk bengkel dan Alma sama sekali tak menyadarinya saking sibuk dengan perasaannya sendiri. Ironis sekali. Alma minta pisah. Haha. Untung saja Elang masih sadar hingga tak perlu menginjak rem akibat kalimat sahabatnya yang di luar nalar tersebut. Pisah? Mana mungkin. Dia salah satu saksi betapa bucinnya pasangan tersebut sampai rela menikah muka supaya tidak berpisah karena orang tua Alma yang harus pindah ke Surabaya. Bahkan kedua manusia itu sampai mendebat orang tua masing-masing untuk mendapatkan restu. Enggak mungkin. Bukan. Maksud gue kok bisa? Tunggu. Jangan jawab dulu. Bian diam saja ketika Elang memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Laki-laki itu mengajak membicarakan masalahnya di sebuah warung kopi, sebab tak mau sampai mencelakakan diri saat mendengar kabar mengejutkan. Lagi, serius Alma minta pisah. Bilang pas dalam kondisi marah bisa dibilang serius enggak, sih? Bian menyesap kopi pahitnya. Gimana ceritanya? Kalian kenapa bisa ribut besar? Terdiam sejenak, Bian lantas menceritakan permasalahan rumah tangganya yang tak diketahui siapapun. Ya, mungkin hanya tetangganya yang tahu sebab terkadang Alma berbicara dengan nada tinggi. Dia tahu sebenarnya tidak baik membicarakan masalah rumah tangga dengan orang lain. Tapi kepalanya terasa mau pecah menghadapi sikap Alma yang belakangan ini semakin menjadi-jadi. Biarlah jika nanti Elang tak memberi solusi. Setidaknya dia merasa lega karena bisa mengeluarkan unek-uneknya. Maka dia pun akhirnya menceritakan sumbernya bagaimana Alma menuntut perhatian lebih. Sementara dirinya harus bekerja lebih keras untuk mencari nafkah. Sumpah, gue udah berusaha semampunya buat bagi waktu. Tiap hari kirim pesan nanya keadaannya. Rela ngerjain kerjaan rumah pas pulang. Tapi masih aja disalahkan. Gue capek banget rasanya. Gue nggak tahu mesti ngomong apa. Tapi mungkin ini pengaruh hormon. Kata orang-orang gitu kan. Awalnya gue juga mikir gitu. Bisa mengusap wajahnya yang sekarang tak terawat. Kusam dan terdapat jerawat di beberapa bagian. Tapi gue kan juga pengen tiap pulang disambut dengan baik. Enggak perlu dia nyiapin segala kebutuhan gue. Cuma nemenin makan pas gue pulang aja cukup. Tambahin sabar. Ingat lo yang dulu bujuk dia buat nikah. Elang meringis. Tampak prihatin dengan kondisi temannya yang saat ini susah sekali diajak nongkrong. Semoga setelah anak lo lahir, Alma balik seperti semula. Ya, semoga. Lagi-lagi kenyataan tak sesuai keinginan. Setelah anak mereka lahir, hubungan justru merenggang. Bian yang memang ikut berperan aktif merawat bayi cantik yang dia beri nama Salsabila, tak bisa menghindar lama dari tugas kuliah dan pekerjaan, sehingga waktu berkomunikasi dengan Alma menjadi tipis. Sampai-sampai mereka dalam tahap hanya berbicara seperlunya. Sasa sudah tidur. Bian menoleh, menatap Alma yang tengah bersandar di tembok sembari membawa alat pompa ASI. Sudah. Syukurlah.
Hari ini anaknya sedikit rewel. Alma menjadi kesulitan melakukan apapun karena Sasa minta digendong terus. Berjalan mendekati boks bayi, dia lantas berdiri di sisi suaminya. Bian. Iya, kamu butuh sesuatu. Alma tersenyum miris. Hubungan mereka memang menjauh. Tapi satu hal yang tidak berubah, Bian masih tetap menjadi laki-laki penuh perhatian seperti dulu. Sayangnya, semua itu tak bisa membuat dia merasa aman dan nyaman. Perubahan setelah menikah yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya, membuat dia semakin lelah dan merasa rendah diri. Pikiran buruk tentang Bian yang bisa meninggalkannya sewaktu-waktu karena merasa tidak semenarik dulu sungguh menakutkan sekaligus melelahkan. Aku menyerah. Bi, aku menyerah. Ujarnya lirih sembari menekan rasa sakit yang menggerogoti hati. Kamu apa? Kita akhiri sampai di sini saja. Ini terlalu menyakitkan. Bi, hubungan kita udah enggak sehat. Alma menghela napas panjang. Sedikit tak percaya pada dirinya sendiri yang bisa mengatakan hal ini dengan tenang. Dia kira akan meledak-ledak seperti biasanya. Nyatanya tidak. Apa ini akumulasi dari rasa sakitnya, sehingga membuat dia seakan mati rasa? Bian terkekeh. Sinis. Pandangannya sungguh menusuk seakan ingin membakar perempuan yang tidak menatapnya sama sekali. Dia muak. Tak terhitung lagi Alma meminta pisah dan selama ini dia masih bisa bersabar. Namun, kali ini rasa lelahnya sudah di ujung tanduk. Dia seolah tak punya harga diri di depan Alma. Baik, kalau itu maumu, desisnya tajam. Kembali pada suasana rumah sakit di mana Bian yang salah tingkah karena mengajak rujuk tanpa berpikir, memutar jam tangannya. Dia baru saja akan izin keluar kamar untuk menghilangkan rasa malu. Namun, baru saja mulutnya terbuka suara Alma lebih dulu masuk gendang telinganya. Apa kali ini akan berhasil? Ya. Jika kita mencoba lagi, apakah akan berhasil? Apakah kita enggak akan bertengkar terus-menerus? Apakah kita bisa bersama seterusnya? Ruangan itu mendadak hening. Bian yang tak menyangka mendapat pertanyaan seperti itu. Sementara Alma yang masih menunggu jawaban dengan perasaan carut-marut. Akan tetapi, dia serius dengan pertanyaannya. Saat pertama kali melihat Bian di rumah sakit, kesadaran menghantamnya bahwa dia tak bisa sendiri. Dia butuh laki-laki itu untuk berbagi kesedihan dan kebahagiaan mengenai anak mereka. Dia tak bisa terus bersikap baik-baik saja di saat ada kalanya menangis sendirian di tengah malam dilakukannya ketika lelah menggelayuti jiwa raganya. Dia butuh seseorang yang menguatkannya dan sadar jika hanya Bian bisa melakukannya. Kayaknya enggak mungkin. Ya kalau ada pasangan tanpa pertengkaran sama sekali. Bian tersenyum lebar sampai matanya mengecil. Tapi yang pasti aku akan berusaha mencari solusi atas masalah yang terjadi dan membuka komunikasi sama kamu. Hal yang dulu tak kita lakukan. Dan semua itu enggak bisa aku usahakan sendiri. Ada andil kamu di dalamnya. Jadi, maukah kamu mengusahakannya bersama? Sama seperti lawan bicaranya, Alma pun tersenyum lebar tapi dengan mata yang berkaca-kaca. Tolong dapatkan restu ayah. Tamat. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.